Eva pun pergi dan aku pun masuk ke dalam rumah. Baru saja akan menutup pintu, sebuah mobil datang dan berhenti di depan rumah. Mobil ayah. Aduh, apa yang harus aku katakan pada mereka ya? Aku bergumam. Pasti ayah akan bertanya tentang anak dan istri mudanya yang pergi dengan tergesa. Rin, kok bengong? Gak apa-apa ya. Hari ini hanya sedang merindukan Yusuf, kataku sedikit berbohong. Ayo masuk. Gak baik malam-malam begini masih membuka pintu. Tutur ayah menutup pintu rumah. Mama Salma masih terlihat murung. Ia pasti masih kepikiran Yusuf dan aku pun merasakan hal itu. Aku merindukan suamiku. Ya, Ma, Bunda sama kedua putrinya. Ayah sudah tahu. Mereka pulang kan? Tadi Medina sudah menghubungi ayah. Ucap ayah memotong ucapanku. Kamu mengerjainya, tebak Mama. Aku bergeming seraya menggigit bibir bawaku. Kamu the best. Kedua sudut bibirku terangkat saat ayah berucap seraya mengangkat kedua jempol tangannya. Aku kira ayah akan marah, tapi ternyata ekspresi ayah di luar dugaan. Mereka malah berterima kasih padaku karena sudah berhasil menyelamatkan restoran Yusuf dari wanita haus harta seperti Bunda Medina. Arin, untuk sementara waktu, Mama sama Ayah ingin tinggal di sini. Apa kamu keberatan? Ayah kembali berucap. Tentu tidak, Ayah. Apa hak Arini untuk melarang Ayah sama Mama tinggal di sini? Justru Arin senang karena punya teman di rumah, kataku seraya duduk di samping Mama Salma. Alhamdulillah kalau seperti itu. Entah kenapa firasat Mama mengatakan kalau sebenarnya Yusuf itu ada dan dekat dengan kita. Mama tidak ingin pulang sebelum menemukan Yusuf hidup ataupun mati. Air mata Mama kembali tumpah saat ia berucap membicarakan putranya itu. Harapan Mama begitu besar akan ditemukannya Yusuf. Yang menjadi pertanyaannya, akankah kami kuat menerima jika nantinya Yusuf ditemukan dalam keadaan tidak lagi bernyawa? 7 hari menghilang di laut lepas, sangat besar kemungkinan jika Yusuf memang telah tiada. Mungkin juga jika tubuhnya sudah hancur diterpa gelombang besar atau juga jadi santapan ikan besar. Sangat menyesakkan. Ngomong-ngomong, kemarin siapa yang sudah buat Bunda Medina? Tanyaku pada semua karyawan pagi ini. Hehehe, saya teh, tapi itu bukan beneran kok, ujar Neneng mengangkat tangan. Tahu, tapi mantap, kataku mengacungkan jempol. Semuanya tergelak melihat tingkahku yang kembali ceria. Biarlah, luka dan sakitku ku pendam sendiri di depan mereka. Aku harus bisa tersenyum agar mereka tahu kalau aku sudah ikhlas dengan kepergian suamiku. Teh, kayaknya ada yang datang. Aku menoleh ke arah pintu, ternyata benar. Jika ada seorang pria yang datang dan menghampiriku. Maaf, bisa bicara sebentar, Rin? Aku mengangguk dan menunjuk ke kursi mempersilahkan pria itu duduk. Para karyawan sudah mulai pada pekerjaan mereka. Maaf mengganggu waktumu, Rin. Tak apa, Mas. Aku sedang tidak sibuk kok. Mau minum atau makan, tawarku. Pria yang duduk di hadapanku menggelengkan kepala. Ia menolak tawaranku. Mas Andri, seorang pria dari masa laluku, tiba-tiba datang dan ingin bicara denganku. Entah apa yang ingin dia katakan, tapi sepertinya sangat penting. Hari ini aku turut prihatin atas musibah yang kamu alami. Semoga kamu ikhlas atas kepergian suamimu, ujar Mas Andri. Aku hanya tersenyum simpul.
Ikhlas itu memang mudah diucapkan, tapi sulit dijalankan. Terima kasih, Mas. Ini untukmu. Mas Andri menyimpan kertas berbalut plastik bening ke meja tepat di depanku. Tanganku terulur mengambil kertas itu, membuka dan membacanya. Kamu akan menikah. Ternyata sebuah kertas undangan yang diberikan Mas Andri untukku. Iya, aku akan kembali menjalin hubungan serius dengan seorang gadis. Dia adalah Rani, anaknya almarhum Kang Asep. Aku mengangguk, tahu gadis yang dimaksud Mas Andri, dia adalah wanita yang dulu pernah meminta Abah untuk menikahinya sebagai tanggung jawab atas kematian ayahnya. Selamat ya Mas, semoga kali ini menjadi pernikahan yang terakhir untukmu. Terima kasih Rin. Mas Andri tidak meneruskan ucapannya. Ia memilih mengalihkan pandangan pada bunga hias di sudut meja. Maaf untuk yang dulu. Sungguh aku adalah pria bodoh yang telah menyia-nyiakan wanita sebaik kamu. Aku terbujuk rayuan setan waktu itu. Setan betina, tuturnya, dengan diakhiri kekehan. Aku sudah memaafkan kamu, Mas. Sudahlah, yang dulu biarkan berlalu. Aku sudah tak ingin mengingatnya lagi. Yang terpenting, sekarang dan seterusnya, kamu tidak boleh lagi mengulangi kesalahan yang dulu. Hargai pasanganmu, Mas, kataku. Ya, pasti. Tidak berapa lama setelah berbasa-basi sebentar, Mas Andri pun pamit. Katanya dia akan membagikan undangan ke yang lain. Aku melihat kepergian mantan suamiku itu dari ambang pintu. Sepertinya dia memang sudah berubah. Mudah-mudahan. Bersambung.